Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terlebih dahulu kita berdoa sebelum memasuki pelajaran hari ini. Pada kelas silakan memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Nova, hadir Ibu. Tirin, Ayu Wulandari, hadir Ibu. Nur Aulia, hadir Bu. Sri Wahyuni, hadir Bu. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang kuning. Adapun masalah atau tujuan pembelajaran kita yaitu untuk mengetahui apa itu kuning, ciri-ciri kuning, jenis-jenis kuning, dan peran kuning pada manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis dengan hutan hujan tropis yang melimpah dengan iklim yang demikian. Jenis vegetasi yang ada di Indonesia juga melimpah, mulai dari tumbuhan tingkat rendah seperti lumut hingga tumbuhan tingkat tinggi seperti jati dapat dengan mudah ditemukan di Indonesia. Fungi dalam bahasa Latin berarti jamur. Jamur adalah mikroorganisme yang termasuk golongan eukariotik dan tidak termasuk dalam golongan tumbuhan. Jamur berbentuk sel atau benang bercabang dan mempunyai dinding sel yang sebagian besar terdiri atas kitin dan bukan dan sebagian kecil dari selulosa atau kepesan. Jamur adalah jasad atau organisme eukariotik yang berbentuk benang atau sel tunggal, multiseluler atau uniseluler. Sel pada jamur tidak memiliki klorofil. Dinding selnya tersusun dari kitin dan belum ada diferensiasi jaringan. Jamur juga bersifat aerobik karena memerlukan oksigen untuk hidup. Habitat atau tempat hidup jamur terdapat pada air dan tanah. Cara hidup jamur yaitu bebas atau bersimbiosis, tumbuh sebagai saprofit atau parasit pada tanaman, hewan, dan juga manusia. Anak-anak dapat dilihat ini adalah struktur tubuh jamur. Atau tubuh. Terdapat tubuh jamur, cincin, lamela, tangkai buah, korpa, miselium. Terdapat juga hifa, incisel, dan sela. Gambar di atas ini adalah jamur filum Basidium bonita. Fungi secara penampakan memiliki korpa atau struktur seperti akar, ya ini anak-anak akarnya, stipe atau tangkai buah, cincin, tudung jamur, dan lamela. Struktur hifa. Pada dasarnya struktur jamur terbentuk dari komponen yang disebut hifa. Hifa adalah struktur menyerupai benang halus yang tersusun dari dinding berbentuk hifa. Dinding ini menyelimuti membran plasma dan sitoplasma hifa yang mengandung organel eukariotik. Terdapat miselium. Hifa pada jamur dapat bercabang-cabang yang nantinya akan membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium ini yang akan membentuk jaringan hingga terbentuknya tubuh buah seperti pada jamur merah. Miselium memungkinkan jamur untuk mengabsorpsi nutrisi lebih banyak. Sebagian miselium berdiferensiasi membentuk alat reproduksi yang fungsinya menghasilkan spora disebut dengan miselium generatif. Jadi anak-anak ini salah satu contoh jamur yang hidup di air dan contoh jamur yang hidup di tanah. Air ini jamur
tiram. Itu berarti di sayur Iya, oh, tiram. itu semua sayur ini bisa dikonsumsi atau ada yang tidak bisa dikonsumsi? Jamur, kan jamur kan termasuk sayur. Dia memiliki kingdom sendiri. Jadi ada sebagian jamur ini bisa dikonsumsi dan ada juga sebagian jamur yang tidak bisa dikonsumsi. Itu kenapa ada yang bisa dikonsumsi dan tidak bisa dikonsumsi? Karena ada sebagian jamur yang beracun. Yang tidak dimakan itu adalah jamur ikit lalat atau jamur yang warnanya sangat mencolok. Jadi ada fungsi makrokopis dan mikrokopis. Jamur makrokopis merupakan organisme eukariotat atau sel-selnya mempunyai inti sejati yang digolongkan ke dalam kelompok cendawan sejati. Dinding sel jamur terdiri atas sakitin, tubuh atau soma jamur yang dinamakan pupa yang berasal dari spora. Ada yang tahu apa itu makrokopis atau jamur makrokopis? Saya Bu, Ya, silakan. kalau jamur makroskopis itu jamur-jamur yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Kalau mikro itu yang pakai mikroskop baru bisa dilihat. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, yang kedua itu jamur mikrokopis. Jamur mikrokopis bukan jamur yang berukuran sangat kecil sehingga untuk melihat struktur jamur ini secara jelas hanya dapat dilakukan dengan alat bantu berupa mikroskop. Oke, jadi tugasnya silakan mengidentifikasi jamur yang ada di atas ini. Secara berkelompok, Nova berkelompok dengan Bibit Aylan Dali dan Nova berkelompok dengan Sri Wahyuni. Silakan identifikasi jamur apa ini, kemudian kumpulkan datanya. Namanya jamur kalau kamu ini namanya Pinoparus, Cinabarius, Sudah dikumpulkan datanya? Sudah, Bu. Oke, sekarang mengelola data hasil ini. Silakan. Setelah dikumpulkan diolah lagi. Sudah? Sudah, Bu. Oke, jadi masing-masing kelompok silakan maju di depan untuk menjelaskan hasil identifikasi jamur ini. Saya satu. Oke, untuk kelompok satu silakan. Sudah bersama? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jamur yang akan dibawakan oleh Nova. Baik, terima kasih Saudara Ririn. Mungkin saya akan menjelaskan apa identifikasi dari gambar di atas. Jamur ini merupakan jamur orange yang terletak pada kayu, yang biasanya ditemukan pada kayu yang sudah lapuk. Nama ilmiah dari jamur ini adalah Pinoporus cinnabarus atau Polypus cinnabar. Tubuhnya berupa kipas, lingkaran dan setengah.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kita akan membahas tentang jamur Pinoporus coccineus yang akan dibawakan oleh saudari Nuraulia. Baik, seperti yang digambar, saya akan menjelaskan mengenai Pinoporus coccineus. Jadi jamur Pinoporus coccineus ini tubuh buahnya berupa kipas setengah lingkaran, memiliki warna kuning hingga kuning kemerahan. Nah, lamella merupakan burung pori yang dilihat dari luar berupa lubang-lubang, hidup menempel pada substratnya. Habitat jamur ini banyak ditemukan pada kayu yang sudah rapuh. Kemudian, adapun klasifikasi dari jamur ini adalah kingdomnya adalah kuning, divisinya Basidiomycota, kelas Agaricomycetes, kemudian ordonya Polyporales, famili Polyporeaceae, genusnya Pinoporus dan spesiesnya adalah Pinoporus coccineus. Jadi itulah hasil diskusi identifikasi kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tadi diskusi identifikasi. Adapun peran huni bagi manusia yaitu jamur memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi sehingga memberikan fungsi kesehatan bagi masyarakat yang mengonsumsinya. Kondisi alam di Indonesia dengan iklim tropis sangat mendukung untuk budidaya jamur sehingga Indonesia berpotensi sebagai produsen jamur atau edible mushroom. Oke, mungkin itu tadi materi dan silakan tentang jamur atau kuning. Apa ada yang tahu tentang kesimpulan kita belajar kuning hari ini? Ada yang bisa jelaskan? Saya Bu, Ya, silakan. kalau kuning tadi sudah dijelaskan sama Ibu, kalau kuning itu terbagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Di mana mikro ini harus diteliti menggunakan mikroskop, sedangkan makro itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Baik, mungkin itu saja. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Saya Ibu, kuning juga itu berkembang biak dengan cara vegetatif dan melakukan dengan spora. Terus tadi juga ada yang kita identifikasi yaitu tentang jamur Pinoporus cinabandium, yaitu tubuhnya itu berupa kipas, lingkaran dan tengah. Warnanya itu kuning kemerahan. Kemudian dia itu menempel pada substrat dan ditemukan pada kayu yang sudah laku. Itu saja Bu. Oke. Bisa ada yang lain? Silakan. Yang saya tangkap tadi, kalau jamur itu ada yang beracun dan tidak beracun. Kalau yang beracun itu dari segi warnanya itu lebih mencolok, lebih cerah dan dibandingkan dengan jamur yang tidak beracun. Oke. Terima kasih kepada anak-anak. Mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Sekian saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.